Puji Tuhan, selamat sore. Selamat kita beribadah kembali kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Buka hati, Tuhan datang dan siap memberkati kita. Mari kita semua berdiri, satu pujian kita naikkan kepada Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya. Haleluya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Mari memberikan hati yang terbaik dengan segala kekuatan yang ada yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau datang sama-sama. Kita mengucap syukur karena berkat dan pertolongan Tuhan. Hari ini kita semua ada di dalam rumah Tuhan. Mari kita beribadah dengan benar. Biarlah ibadah ini menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau
Mari kita menyembah, mari kita memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kita masuk hadirat Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Haleluya, kita masuk. Kita kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan, kami hadirat Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama berkumpul di dalam rumah Tuhan. Kami mau melakukan ibadah di hadapan-Mu. Bila Tuhan, kami rindu Engkau terus hadir dalam setiap rangkaian ibadah ini Tuhan. Dari awal sampai selesai Engkau yang memimpin kami. Engkau yang berkuasa atas kami. Engkau juga yang berkuasa di dalam ruangan ini Tuhan. Haleluya, semua dalam kendali Tuhan. Ya, kami merasakan hadir-Mu Tuhan. Kami mau alami kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami Bapa. Layakkan kami Tuhan. Untuk kami ada di hadirat-Mu. Ada kekuatan baru yang mengalir dalam setiap hidup kami. Terima kasih. Kekuatan kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mencoba-coba untuk masuk dan mengganggu ibadah ini. Kami usir itu semua dan kekuatannya kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua dibungkus oleh kekuatan Tuhan saja. Kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita terus berikan pujian kepada Tuhan dengan hati yang selalu rindukan karya Tuhan bagi kita. Kasih Allah melingkupi saya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kasih Allah melingkupi saya.
berjuang, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Katakan kita dapat hidup tanpa kasih. Kita tetap hidup karena ada kasih Allah dan menghibur aku, menyenangkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Katakan kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya. Amin. Lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut juang, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyenangkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah. Haleluya. Melingkupi saya. Amin. Kita dilingkupi oleh kasih Allah sehingga kita sanggup menjalani kehidupan ini. Amin. Karena kasih-Nya ku tak takut juang, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyenangkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan, layani Tuhan, yes, dan sesama lebih. Haleluya, katakan layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya. Hanya karena ada kasih Allah kita ada. Amin. Hanya karena kasih Allah yang ada pada kita pun kita bisa melayani Tuhan. Haleluya. Mari kita semua berdiri. Satu pujian kita katakan, kami yang telah ditebus oleh darah yang kudus. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Haleluya, katakan berlari sampai Tuhan. Amin. Katakan mahkota besar kami berikan kuasa-Mu Tuhan. Kami berikan kebenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi. Amin. Haleluya. Puji satu. Haleluya. Sama-sama kita katakan ya, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, mengangkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.
kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Haleluya. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota berkah. Kami ingat kuasa-Mu Tuhan, kami ingat kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami lawan di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Dengan iman yang katakan sekali lagi, kami telah ditebus oleh darah yang kudus. Amin. Oh haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kita alami kuasa Tuhan. Alami kuasa Tuhan. Amin. Lepaskan rohmu, sembah dan puji Dia. Oh haleluya, haleluya. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Amin. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Katakan dengan iman. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Haleluya. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Tuhan akan mengajarkan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Yes. Mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kita. Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Rindukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Oh haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Engkau sedang melihat kami Tuhan. Dan Engkau sedang melawat kami. Ini kami Tuhan. Ini kami. Yesus, haleluya. Yang selalu merindukan Engkau. Puji nama-Mu Tuhan. Puji nama-Mu. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hati
Tuhan Yesus mengerjakan dengan sempurna untuk keselamatan saya dan saudara. Tuhan sudah kerjakan dengan sempurna. Hari ini mari kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai syukur kita atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Segenap hidupku Tuhan, segenap jiwaku Tuhan, segenap hidupku hanya untuk-Mu. Langkah-langkahku ada di dalam Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami yang selalu merindukan Engkau. Kami rindu jamahan Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu. Kami rindu kekuatan-Mu ya Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tinggallah terus di dalam tangan Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong dan memimpin langkah-langkah kita. Inilah rinduku Tuhan. Inilah rindu kami. Kami ingin selalu memuji-Mu. Jiwa kami ingin selalu menyembah-Mu Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Amin Tuhan. Segenap hati kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Seluruh jiwaku ingin memuja Engkau. Haleluya. Ku mengucap-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagi-Mu di dalam hidup kami Tuhan, di setiap waktu. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Mari kita semua berdiri. Katakan bersama-sama, inilah rindu kami Tuhan. Selalu rindu yang menyembah kepada Engkau, yang selalu rindu ingin memuji-muji Engkau. Inilah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rindu cinta-Mu.
sedang bekerja dalam kami percaya itu Tuhan. Roh Kudus sedang menjamah setiap kehidupan kami. Roh Kudus melawat kami semua. Roh Kudus memenuhi kehidupan kami. Terpujilah namamu. Kami rasakan hadiratmu. Kami rasakan hadiratmu. Sempurnakanlah kami Bapa. Haleluya, nyatakan jalanmu di dalam kami. Nyatakan jalanmu di dalam kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hati kami merindukan Engkau. Hati kami merindukan-Mu Tuhan. Serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ku berikan hati kami. Kami berikan jiwa kami ini Tuhan. Haleluya. Syukur kami kepadamu Tuhan. Pujian ini boleh menyenangkan hatimu. Pujian ini boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Karena terlalu besar kemurahan-Mu bagi kami. Terlalu besar kasih-Mu Kau sudah berikan kepada kami Tuhan. Terkadang kami tidak bisa memberi sedikit pun untuk Tuhan. Tapi kalau hari ini kami ada di dalam rumah-Mu, kami bisa memuji-muji Engkau. Biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau ada bagi kami Tuhan. Ada memberikan kekuatan baru. Engkau ada memberikan jawaban dalam setiap doa-doa kami. Engkau ada menjamah setiap kami yang sakit Tuhan. Engkau datang setiap kami kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan pergi dari tempat ini Roh Kudus. Terus bekerja, terus bekerja, terus bekerja Tuhan. Sampai kami alami kesempurnaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan, ada berkat luar biasa Kau sudah siapkan bagi kami. Berbicaralah Engkau Bapa. Nyatakan firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Kami siap. Kami siap menerimanya Tuhan. Kami siap. Apapun itu adanya, kami siap menerimanya. Karena firman-Mu akan mendatangkan kebaikan buat kami. Bungkus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.
Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari yang Tuhan adakan dan kita boleh bersama-sama berkumpul di dalam rumah Tuhan. Kita memakai kesempatan yang indah ini, kita boleh menikmati kehadiran Tuhan. Kita boleh memberikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dan semua yang mengikuti secara online. Hari ini Minggu tanggal 2 Oktober 2022 saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema manfaat pengorbanan Yesus Kristus. Apa sih ya manfaatnya dalam hidup kita pengorbanan Yesus Kristus itu? Kita harus alami dan merasakan ya manfaat daripada pengorbanan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 sampai dengan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kita tahu bahwa menurut hukum Taurat tidak ada pengampunan tanpa ada korban. Jadi setiap orang ya yang ingin menyelesaikan dosanya pada zaman Taurat, mereka harus menyembelihkan ya, menyembelih binatang ya, sehingga ada darah yang tertumpah ya, itulah mereka menyelesaikan dosa mereka. Bukan saja jemaat tetapi imam-imam juga harus ya melakukan hal ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, coba kita melihat dulu di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Untuk menyelesaikan dosa harus ada penumpahan darah. Karena firman Allah katakan upah dosa maut, kematian. Dosa itu ada hukumannya, ya, kebinasaan. Demi keadilan Allah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, kita tahu bahwa Yesus dia berkorban.
Dia melakukan penebusan. Itu karena kasih-Nya yang cuma-cuma. Kasih karunia-Nya yang cuma-cuma diberikan kepada manusia. Pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang sempurna. Dia Allah, tetapi dia menjadi manusia. Dia rela menjadinya manusia. Jadi Yesus berkorban, mati di atas kayu salib, rela disalib, rela memberikan hidupnya. Saudara-saudaraku, dia bukan dibunuh oleh manusia, tapi dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk melakukan penebusan, pengorbanan, keselamatan kita manusia. Untuk menyelesaikan dosa kita. Yesus harus mati di atas kayu salib. Darahnya tertumpah. Sehingga kita mengalami pengampunan dosa. Disucikan. Firman Allah katakan di dalam Roma yang kita baca tadi, Roma pasal yang ketiga. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena nenek moyang kita Adam dan Hawa berbuat dosa, maka keturunannya juga menjadi orang berdosa. Karena satu orang berdosa, maka semua orang dilahirkan sebagai orang berdosa. Roma pasal 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, oleh dosa juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berdosa. Kita harus alami, rasakan manfaat pengorbanan Yesus, bahwa dosa kita telah diampuni. Karena di atas kayu salib, darahnya tertumpah, dia menyelesaikan dosa kita. Satu Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dosa kita seperti merah kermisi, tetapi lewat pengorbanan Yesus disucikan. Dosa kita diampuni. Dosa kita diselesaikan. Manusia tidak bisa menyelesaikan dosa. Harus ada penumpahan darah. Lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, ada penumpahan darah Yesus. Dikatakan satu untuk sekali saja, untuk selama-lamanya. Ibrani pasal yang ke-7. Kalau dulu zaman Taurat, orang untuk menyelesaikan dosa harus ada korban disembelihkan. Mau menyelesaikan dosa lagi, ada korban yang disembelihkan. Imamnya juga harus juga ada domba yang dikorbankan. Coba Ibrani pasal 7 ayat yang ke-27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Sesudah itu barulah ia untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia.
domba itu tersembelih di atas kayu salib, darahnya tertumpah. Darah Yesus menyelesaikan dosa kita. Manusia tidak dapat menyelesaikan dosa. Jadi yang pertama, manfaat daripada pengorbanan Yesus, dosa kita disucikan. Yang kedua, firman Allah katakan karena dosa, hubungan manusia dengan Allah putus. Sebab itu ketika manusia pertama berbuat dosa, dia harus diusir dari Taman Eden. Dosalah yang memisahkan manusia dengan Allah. Tapi lewat pengorbanan Yesus, kita mengalami manfaatnya. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Yesaya 59 ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa memisahkan Allah dengan manusia. Kalau saudara menggambar begini, saudara-saudaraku, ini manusia karena dosa dia masuk jurang kebinasaan. Tetapi jurang itu bisa diselesaikan. Maut dosa itu hukumannya lewat salib Yesus. Jurang itu dikasih jembatan salib. Sehingga kalau saudara gambar begini, tadinya jurang ada salib, lalu setelah habis jurang karena salib menjadi jembatan, dia akan naik membuat hidup kita sehingga kita dapat menyerupai Allah. Tuhan menolong kita. Jadi yang kedua, kita harus alami, rasakan hubungan kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita punya keberanian. Ibrani pasal yang ke-10, kita punya keberanian karena pengorbanan Yesus. Karena darah Yesus yang tertumpah itu. Sehingga hubungan kita dipulihkan, kita punya keberanian. Ada nubuatan pada waktu manusia berbuat dosa, manusia berusaha menutupi ketelanjangannya dengan pohon ara. Manusia berusaha dengan perbuatannya, amal baik dan segalanya untuk menutupi, menyelesaikan dosanya, tidak bisa. Tuhan sendiri membuat cawat pakaian dari kulit binatang. Ini ada secara implisit tersembunyi nubuatan. Untuk buat pakaian binatang itu harus ada korban yang dibinasakan, ada yang dibunuh. Korban itu identik dibunuh, ada yang bunuh, dikorbankan, diberikan. Nanti kalau saudara baca di Keluaran juga, mana mereka makan domba Paskah, ada domba yang disimpan, saudara-saudara, lalu disembelih, lalu darahnya dioles di ambang pintu, atas, kiri, kanan. Kalau ditarik salib, saudara-saudaraku. Setiap rumah ambang pintu yang ada tanda darah itu, waktu itu ada tulah di mana anak-anak sulung
dibinasakan oleh malaikat. Tapi mereka yang rumahnya ada tanda darah dilewatkan, saudara-saudara. Terus menunjuk, ya saya melihat ya domba yang disembelih, ya, yang tidak bercacat. Ini menunjuk kepada Yesus. Yesus tidak bersalah, tetapi dia menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Lalu Yohanes melihat ketika Yesus datang, inilah anak domba Allah yang mengangkut isi seluruh dosa manusia. Ibrani pasal yang ke-10 tadi saya katakan, ayat yang ke-19, kita mau mengalami hubungan kita dipulihkan karena pengorbanan Yesus. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita dibasuh dengan air, dan seterusnya. Ingat, pengorbanan Yesus memulihkan hubungan kita. Firman Allah katakan, dulu kita jauh, terputus hubungan kita dengan Tuhan karena dosa. Tapi Tuhan memulihkan hubungan kita, mendekatkan kita. Yohanes pasal 5 ayat 24 katanya, dulu jauh, sekarang kita menjadi dekat lewat pengorbanan Yesus. Dulu kita rasa jauh, tapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita tahu memahami pengorbanan Yesus, Tuhan begitu dekat. Kita bisa panggil Bapa. Tuhan tidak jauh, Tuhan hanya sejauh doa kita. Ya, kita bisa memanggil Bapa. Ya, Tuhan begitu dekat. Sebab itu biarlah kita mengerti apapun yang kita alami, Tuhan lewat pengorbanan Yesus didekatkan dengan kita. Dia memulihkan hubungan kita. Sebab itu Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Yang ketiga, firman Allah katakan tadi, hukuman dosa adalah kebinasaan. Kebinasaan yang kekal, neraka. Tapi kasih karunia Tuhan yang cuma-cuma itu, Dia membenarkan kita, menyelamatkan kita. Roma pasal 6 ayat 23, coba kita baca. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Hanya Yesus yang dapat menyelesaikan dosa kita. Hanya Yesus yang memindahkan kita, memulihkan hubungan kita. Hanya Yesus yang membebaskan kita dari kematian kekal kepada kehidupan. Dia memindahkan kita kepada kehidupan yang kekal. Kalau kita percaya kepada Yesus, Dia membebaskan, menyelamatkan kita dari kematian. Memang benar kita masih di dalam dunia ini warga negara Indonesia, tapi saudara yang percaya kepada Yesus punya pengharapan. Dan warga negara saudara juga adalah warga negara sorga. Namamu terdaftar di buku kehidupan. Kita punya dua kewarganegaraan, sebagai warga negara Indonesia dan warga negara sorga, karena kita percaya kepada Yesus, karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
pengharapan kita di surga. Kalau ada rekan-rekan saudara kita, suami, istri, dan lain-lain yang sudah dipanggil Tuhan, dia sudah mendahului bersama dengan Tuhan. Satu waktu kita juga akan bertemu dengan kekasih-kasih. Firman Allah katakan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, yang keempat, biarlah kita mati di dalam Tuhan, supaya kita mengalami kebahagiaan. Semua jerih lelah, semua apa yang kita lakukan akan menyertai kita. Tapi kalau kita hidup, kita ini milik Tuhan. Serahkanlah. Jadi manfaat yang keempat, yang ketiga, kita dibebaskan, diluputkan, ya, dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Yang keempat adalah kita ini dijadikan menjadi miliknya Tuhan. Karena Tuhan telah menebus kita. Kalau kita mati untuk Tuhan. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Roma pasal yang ke-6. Coba kita perhatikan ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa, dikutuk, ya, di bawah hukuman kebinasaan, tetapi kita di bawah kasih karunia. Dia memberikan hidup kekal, dia membenarkan kita. Biarlah kita sekarang menyadari bahwa hidup kita milik Tuhan. Ya. Kita mau mempersembahkan, menyerahkan hidup kita ini sebagai hamba Allah, hamba kebenaran. Ya, jangan menyerahkan tubuh kita kepada dosa lagi sebagai senjata kelaliman, melakukan menurut maunya kita, atau orang Jakarta bilang menurut maunya gue. Ya, tapi biarlah saudara-saudara, firman Tuhan katakan benar, nama kita tercatat di sorga, tapi kita harus kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kita mau pikul salib, biarlah kita mau hidup sebagai miliknya Tuhan, menjadi terang dan garam dimanapun. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan telah menebus kita, membeli kita dengan tunai. Sekarang ini kalau membeli apa-apa kadang-kadang leasing. Leasing. Kita dipaksa. Tapi juga kalau enggak kredit kadang enggak bisa miliki. Saya ingat dulu untuk beli kulkas aja, waduh susah banget saudara-saudara, ngumpul beli kulkas. Terpaksalah harus kredit saudara-saudara, menyisakan ya uang untuk beli kulkas. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kita ditebus dengan harga yang tunai. 1 Petrus pasal 1. Ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Luar biasa. Biarlah kita memahami, menyadari manfaat dari pengorbanan Yesus. Dia mengangkat martabat kita lebih tinggi. Dia membuat kita berharga, dihargai hidup kita, saudara-saudara, karena dia sudah beli. Ayat saya yang terakhir,
Yesaya 43. Kita akan ambil perjamuan Tuhan. Buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti secara online juga menyiapkan roti dan anggur. Yesaya 43 ayat yang ketiga. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Perhatikan ayat 4. Oleh karena engkau berharga. Katakan kepada sebelah kiri kanan, engkau berharga. Lebih keras, engkau berharga. Engkau berharga. Jangan pesimis. Jangan rendah hati. Jangan putus asa. Jangan ambil tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mengakhiri hidupmu. Karena apa yang engkau alami, engkau berharga di mata Tuhan. Ada darah Yesus yang tertumpah di dalam hidupmu. Begitu juga ketika engkau berhadapan dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada darah yang tertumpah. Jangan engkau menghina, jangan engkau membenci. Karena engkau sama juga membenci, menghina pengorbanan Yesus. Jangan biarkan kebencianmu sampai matahari terbenam. Ingat, ada darah yang tertumpah kepada kekasih-kekasih yang percaya kepada Yesus. Dia berharga. Perhatikan terus. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai amun dan seterusnya. Jangan takut, aku menyertai. Luar biasa. Bapak Ibu, engkau berharga. Waktu Jumat, engkau seperti biji mata Allah. Jangan coba-coba saudara-saudara, ayam yang baru menetaskan telurnya, punya anak kecil, saudara coba-coba ambil, wah saudara patok. Saya aja waktu di Bali, itu kan ada anjing di sana. Setiap saya ada sisa makanan, saya suka kasih ya daging anjingnya hari-hari. Tapi satu waktu saya berkunjung lagi, dia baru saja beranak. Maksud saya baik, karena anaknya ini mau kelindes motor belakang. Kebetulan ada mau, waduh saya digigit di sini saudara-saudara. Tahu sendiri kan Bali saudara-saudara. Pagi itu saya masih baju putih, sampai celana saya berbekas. Tembus juga saudara. Saya coba ke rumah sakit ya setelah ibadah. Karena kan terkenal rabies anjing. Ya, apa udah disuntik saya nggak tahu ya. Yang punya nggak ada. Waduh, vaksinnya nggak ada katanya, rabiesnya. Udah hilang peredaran di Bali. Cuman katanya coba Bapak tunggu aja seminggu 2 minggu. Kalau anjingnya mati berarti anjing itu rabies. Tapi kalau hidup enggak apa-apa Pak. Ya dikasih peta. Terus saya telepon minggu 3 hari masih hidup. Si Blacky, siapa namanya tuh. Seminggu masih hidup. 2 minggu masih hidup. Wah. Aman saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, enggak rabies. Rupanya kayak tawon juga ya. Tawon kalau nyengat ya, ada jenis-jenis mati. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kita ambil perjamuan Tuhan. Engkau berharga. Tuhan menghargai engkau sebagai biji mata Allah, sebagai anak-anak Allah. Tuhan pasti menolong engkau. Pasti saudara. Anak yang tunggal aja diberikan, masa yang lain Tuhan tidak berikan. Mari kita mau taat
ya, turuti perintah Tuhan, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, sangkal diri kita, ikut firman Tuhan, pasti Tuhan akan membela, menolong kita dan memberikan jalan keluar dan memberkati kita. Dan satu waktu, ya, makanya pemazmur katakan, siapakah engkau manusia? Ya, disamakan seperti Allah. Karena Tuhan menghargai, mengangkat kita, ya, saudara-saudara. Ya, itu karena kasih kemurahan Tuhan lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Engkau dan saya menjadi anak-anak Allah. Luar biasa loh, anak-anak Allah. Bangga saudara. Anak Pak RT ada bangga. Lebih-lebih anak camat, lebih-lebih anak menteri. Waduh, kita anak di atas segala orang yang berkuasa di bumi ini. Dia, ya, anak-anak Allah. Luar biasa. Tuhan akan perhatikan kita, Tuhan akan menolong. Mari jalani ini tetap optimis, ya, sukacita, tetap memandang kepada Tuhan. Tuhan akan membela dan memberkati, mengangkat kita. Dia katakan kita bukan ekor tapi kepala. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan, kita yang percaya kepada Yesus, berkat-berkat Abraham itu akan diberikan kepada kita. Luar biasa. Tuhan memberkati. Mari berdiri. Saya undang Bapak Maliaki ke depan, akan membantu saya. Cintanya dan kasihnya. Haleluya, haleluya. Cintanya Dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Amin. Anaknya saja diberikan, Putranya apatah lagi yang lain. Yakinlah demi seluruh manusia. Haleluya. Ya lama kaya lama sih, ya lama Jesus. Kami mau mengalami dan merasakan manfaat dari pengorbananmu di atas kayu salib. Roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus. Engkau telah mati di kayu salib. Darahmu telah tertumpah. Engkau telah menyelesaikan dosa kami. Engkau telah membebaskan kami. Engkau telah memindahkan kami. Kami menjadi milik-Mu. Dan kami berharga di hadapan-Mu. Berkati roti ini dan anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat dan pembaharuan hidup dan iman kami. Kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk, tetap nyanyikan lagu ini. Putranya
Yang sudah menerima silakan berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti secara online menyiapkan roti dan anggur. Kita akan melakukan perjamuan Tuhan. Putranya dikorbankan demi manusia. Darah domba tercurah di Kalvari. Saja darah domba Allah. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan. Tentu semua sudah menerima roti. Kalau tidak ada, belum, kami akan layani. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan lakukan baik makan maupun minum setelah kita dengar firman Tuhan. Aku sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat cawan minuman dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kepada Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kita letakkan cawan minuman. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau alami. Kami sudah alami. Kami mau merasakan dan sudah merasakan manfaat dari pengorbanan-Mu. Haleluya. Cintanya. Haleluya. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Segala yang ada, putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba dengan iman kami akan alami mujizat Tuhan. Dengan iman kami akan alami kesembuhan dari Tuhan.
Dengan iman kami alami penghiburan dari Tuhan. Dengan iman kami akan alami kekuatan baru. Karena kami Tuhan sudah menikmati makan rohani bersama-sama pada saat ini. Terima kasih. Engkau kenyangkan kami. Engkau juga puaskan dahaga kami. Engkau melawat kami semua Tuhan. Memberkati kami yang ada ini. Yang ada yang selalu merindukan Engkau hadir dalam kami Tuhan. Bila hidup yang sudah dialiri oleh darah Yesus, yang sudah membasuh dosa-dosa kami, biarlah kami boleh melihat lagi ke depan Tuhan. Ada jalan yang terang Tuhan akan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Janji-Mu menjadi bagian kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah sampaikan firman Tuhan ini. Kami mau mengerti sekarang. Dan kami mau pahami kehadiran Tuhan. Manfaat-manfaat yang dahsyat dari pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau tetap tinggal di dalam Engkau. Dan kami mau tetap berjalan di dalam jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami akan memberikan persembahan. Saya mengundang pelayan kolektan. Bapa, saatnya kami akan memberikan persembahan sebagai korban dari hidup ini. Walaupun tak sebanding dengan pengorbanan-Mu Tuhan, tapi apa yang kami lakukan ini akan menyenangkan hati Tuhan. Dipakai untuk kelangsungan bahkan kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau mengurapi pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memberi persembahan ini. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan berlimpah-limpah. hingga menimpa aku. Di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan kananmu. Juga buat Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti secara online mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Secara khusus kita akan berdoa buat keluarga almarhum Bapak Yohanes Awandatu, juga keluarga Ibu Dery, keluarga besar, karena juga dipanggil Tuhan adiknya. Kita berdoa juga belas kasihan kemurahan Tuhan, penghiburan, kekuatan daripada Tuhan juga boleh berlaku kepada mereka. Bapa kami yang ada di dalam sorga,
Hamba-Mu mewakili jemaat berdoa buat tangan-tangan yang terangkat, baik yang ada di rumah-Mu saat ini atau dimanapun saja berada umat-Mu yang mengikuti secara online. Kami percaya Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan juga senantiasa memperhatikan kami orang-orang yang percaya kepada Engkau. Engkau melihat iman-iman kami. Tuhan, hamba berdoa buat tangan-tangan yang terangkat dengan segala, oh Tuhan, permohonan, permasalahan mereka, permintaan mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah, kuasa Tuhan dinyatakan. Kesembuhan, berkat Tuhan, kelepasan, kemenangan, pemulihan, sukacita, semua dilimpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga almarhum Bapak Yohanes, baik istri, kedua anak, baik menantu. Kami berdoa Tuhan, kami tahu Tuhan sesuai dengan pernyataan mereka keluarga, rencana Tuhan adalah terbaik buat mereka. Biarlah mereka terus memahami rencana Tuhan ke depan dan mereka meraih semua apa yang Tuhan janjikan. Kuatkan, hiburkan dan buka jalan apa yang terus mereka rindukan dalam hidup mereka. Tuhan menolong mereka. Juga kami berdoa buat keluarga besar daripada Ibu Dery. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan juga memberikan penghiburan, kekuatan. Istimewa mereka juga melihat kebenaran Tuhan, mengalami juga belas kasihan, kasih karunia Tuhan seperti Ibu Dery. Biarlah Tuhan juga Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa memberikan penghiburan kepada mereka, khusus kepada keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, umat-Mu di mana saja berada, Tuhan menolongnya. Ya Tuhan Yesus, berkati persembahan umat-Mu besar atau kecil di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan bagaikan benih yang mereka akan tuai lagi di bulan depan. Biar tingkap langit dibukakan, dicurahkan dalam kehidupan rumah tangga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakanlah kebesaran kuasa-Mu. Tolong pemerintahan kami bangsa Indonesia Tuhan, dari pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, khususnya Bapak Presiden bersama keluarga wakil presiden, para menteri kabinet, aparat dari pusat sampai ke daerah, berikan hikmat roh takut akan Tuhan. Komandan Paspampres bersama keluarga, seluruh prajurit bersama keluarga anggota Paspampres dalam menjalankan tugas, biar Tuhan campur tangan, berikan roh takut akan Tuhan. Baik komandan komplek bersama staf dan keluarga mereka, Tuhan tolong Kelurahan Tengah khususnya, oh RW RT yang ada di komplek ini, Tuhan menolong, berikan hikmat takut kepada Tuhan. Anak-anakmu yang purnawirawan juga boleh menjadi terang dan garam. Tuhan berkati DKI ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan, tolong kami dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menjadi terang dan garam, dan benar-benar kami menjadi alat, oh senjata Allah. Kami menjadi oh hamba kebenaran. Kami boleh membagikan Tuhan, membagikan berkat-berkat ilahi kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, baik dengan song leader, singer, oh mainkan musik, LCD, penerima tamu, menjalankan persembahan, yang menyiapkan gedung, semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga keluarga Bapak Yohanes yang memberikan berkat kepada kami. Tuhan balas mereka kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kasih
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.